Jalan Raya Kematian, tempat di mana 13 warga sipil Ukraina dieksekusi oleh pasukan Rusia. Pasukan Rusia dilaporkan telah mengeksekusi 13 warga sipil Ukraina saat mereka berusaha melarikan diri dari ibu kota Kyiv. Mayat para korban ditemukan di sepanjang Jalan Raya E40 yang dijuluki Jalan Raya Kematian. Dikutip dari Daily Star, 1 April 2022, pasukan Vladimir Putin fokus pada upaya untuk merebut ibu kota Kyiv tetapi gagal dalam upaya mereka karena sejumlah besar warga meninggalkan kota. Menurut BBC, mayat-mayat itu ditemukan di jalan yang sama di mana tentara Rusia tercatat mengeksekusi pasangan bulan lalu. 2 dari korban tewas telah diidentifikasi, tetapi identitas lainnya belum dikonfirmasi. Bentangan jalan yang terletak di antara desa Mria dan Maila adalah tempat kehancuran dengan puluhan mobil yang terbakar, pompa bensin, dan banyak bangunan yang hancur. Menurut BBC, pasangan yang tewas bulan lalu adalah Maxim Iowenko dan istrinya Ksena. Mereka dikatakan tewas ketika konvoi 10 kendaraan sipil diserang oleh tank Rusia. Maxim turun dari mobil dan mengangkat tangannya, tetapi dia ditembak mati bersama istrinya. Putranya yang berusia 6 tahun dan seorang teman lansia keduanya selamat setelah ditangkap dan kemudian dibebaskan oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut muncul saat depo bahan bakar Rusia, salah satu pusat logistik utama mereka, diserang dengan pejabat Moskow mengklaim itu adalah serangan oleh helikopter Ukraina. Ukraina mengatakan tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal bertanggung jawab atas kebakaran besar di depo bahan bakar di kota Belgorod, Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Oleksandr Motuzyans mengatakan, Ukraina saat ini sedang melakukan operasi defensif terhadap agresi Rusia di wilayah Ukraina, dan ini tidak berarti bahwa Ukraina bertanggung jawab atas setiap bencana di wilayah Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pihak berwenang melakukan segala kemungkinan untuk mengatur kembali rantai pasokan bahan bakar dan menghindari gangguan pasokan energi di Belgorod. Insiden itu tidak menciptakan kondisi yang nyaman untuk pembicaraan damai, katanya. Rusia dikatakan menarik kembali pasukannya setelah mereka gagal merebut satu kota besar di Ukraina. Sejak invasi dimulai pada akhir Februari, ribuan warga sipil diyakini tewas dalam serangan di Mariupol. Selama 4 pekan terakhir, ribuan warga sipil dilaporkan meninggal di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina yang terkepung oleh Rusia. Kepala Misi Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Matilda Bokner mengatakan pihaknya telah mengerahkan sekitar 60 pemantau ke Mariupol untuk melihat situasi di sana. Kami pikir mungkin ada ribuan kematian korban sipil di Mariupol, ujarnya pada Selasa 29 Maret seperti dikutip Reuters. Sehari sebelumnya, Senin 28 Maret, juru bicara wali kota Vadim Boychenko mengatakan hampir 5.000 orang, termasuk sekitar 210 anak-anak, meninggal di Mariupol sejak pasukan Rusia mengepung pada bulan lalu. Selain itu, 90% bangunan di Mariupol telah rusak, 40% bahkan hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, hingga pabrik. Mengutip keterangan saksi, pejabat setempat memperkirakan bahwa 300 orang tewas dalam pengeboman 16 Maret di teater Mariupol tempat orang-orang berlindung. Pada Selasa, Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah mengkonfirmasi 1.179 warga sipil telah tewas dan 1.860 terluka di seluruh Ukraina sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari. Korban tewas warga sipil di Ukraina 1.100. Paus Fransiskus berkata, akhir perang sebelum perang akhir kita. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya merusak berbagai infrastruktur dan menewaskan pasukan kedua belah pihak, tetapi juga menewaskan lebih dari 1.119 warga sipil, 1.790 terluka. Pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus terus menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina sebelum perang mengakhiri kita. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 bahwa setidaknya ada 2.909 korban sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Angka itu termasuk 1.119 kematian dan 1.790 luka-luka. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia melaporkan setidaknya 50 anak telah tewas dan 70 terluka menurut data PBB. Angka-angka itu lebih rendah dari perkiraan dari Kantor Kejaksaan Agung Ukraina yang mengatakan setidaknya 139 anak telah tewas dan 205 terluka. Kantor PBB mencatat bahwa jumlah korban luka dan kematian yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari perhitungannya. OHCHR percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena penerimaan informasi dari beberapa lokasi di mana permusuhan intens telah terjadi, telah tertunda, dan banyak laporan masih menunggu konfirmasi, kata pernyataan kantor tersebut. Jumlah korban saat ini adalah sejak invasi Moskow dimulai pada 24 Februari hingga tengah malam waktu setempat pada hari Sabtu. Lebih dari sebulan dalam serangan tak beralasan di Ukraina, Rusia dan Ukraina pada hari Minggu menyetujui 2 koridor kemanusiaan untuk memungkinkan orang melarikan diri dari tempat-tempat seperti Mariupol yang telah dihancurkan oleh pasukan Rusia.
Meskipun serangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Wakil Perdana Menteri Ukraina, Iryna Vereshchuk, juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa kedua negara telah sepakat untuk membangun 10 koridor kemanusiaan di daerah yang paling parah dilanda bencana. Paus Fransiskus kembali menyesalkan perang di Ukraina dan menyerukan perdamaian lebih dari sebulan setelah invasi Rusia. Cukup hentikan membungkam senjata, bergerak secara serius menuju perdamaian, kata Paus Fransiskus lagi dalam sambutannya setelah Angelus Minggu 27 Maret 2022. Berbicara kepada sekitar 30.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus pada hari Minggu, Paus mengatakan lebih dari sebulan telah berlalu sejak awal perang yang kejam dan tidak masuk akal ini. Seperti setiap perang merupakan kekalahan bagi semua orang untuk setiap salah satu dari kita. Kita perlu menolak perang, tempat kematian di mana ayah dan ibu menguburkan anak-anak mereka, di mana laki-laki membunuh saudara laki-laki dan perempuan mereka bahkan tanpa melihat mereka, di mana yang berkuasa memutuskan dan yang miskin mati, katanya. Laporan tersebut muncul saat depo bahan bakar Rusia, salah satu pusat logistik utama mereka, diserang dengan pejabat Moskow mengklaim itu adalah serangan oleh helikopter Ukraina. Ukraina mengatakan tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal bertanggung jawab atas kebakaran besar di depo bahan bakar di kota Belgorod, Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Oleksandr Motuzyans mengatakan, Ukraina saat ini sedang melakukan operasi defensif terhadap agresi Rusia di wilayah Ukraina, dan ini tidak berarti bahwa Ukraina bertanggung jawab atas setiap bencana di wilayah Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pihak berwenang melakukan segala kemungkinan untuk mengatur kembali rantai pasokan bahan bakar dan menghindari gangguan pasokan energi di Belgorod. Insiden itu tidak menciptakan kondisi yang nyaman untuk pembicaraan damai, katanya. Rusia dikatakan menarik kembali pasukannya setelah mereka gagal merebut satu kota besar di Ukraina sejak invasi dimulai pada akhir Februari. Ribuan warga sipil diyakini tewas dalam serangan di Mariupol. Selama 4 pekan terakhir, ribuan warga sipil dilaporkan meninggal di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina yang terkepung oleh Rusia. Kepala Misi Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Matilda Bogner mengatakan pihaknya telah menggerakkan sekitar 60 pemantau ke Mariupol untuk melihat situasi di sana. Kami pikir mungkin ada ribuan kematian korban sipil di Mariupol, ujarnya pada Selasa 29 Maret seperti dikutip Reuters. Sehari sebelumnya, Senin 28 Maret, juru bicara wali kota Vadim Boychenko mengatakan hampir 5.000 orang, termasuk sekitar 210 anak-anak, meninggal di Mariupol sejak pasukan Rusia mengepung pada bulan lalu. Selain itu, 90% bangunan di Mariupol telah rusak, 40% bahkan hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, hingga pabrik. Mengutip keterangan saksi, pejabat setempat memperkirakan bahwa 300 orang tewas dalam pengeboman 16 Maret di teater Mariupol tempat orang-orang berlindung. Pada Selasa, Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah mengkonfirmasi 1.179 warga sipil telah tewas dan 1.860 terluka di seluruh Ukraina sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari.